Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali malam ini kita lanjutkan online Bible Study, masih tentang kitab Yehezkiel. Tapi untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami masih punya kesempatan terus untuk belajar firman kebenaran. Semakin hari semakin lengkap, semakin mengerti, dan kami semua semakin didewasakan. Terima kasih Tuhan, mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ketujuh Kitab Yehezkiel dengan tema yang tidak asing bagi kita semua, Gog and Magog. Seringkali tema ini mengundang banyak pertanyaan memang. Baik, saya lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita baca Yehezkiel pasal 28 ya, ayat 2 sampai 3. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Saudara, dari ayat ini kita mendapatkan pengertian bahwa Tuhan Allah memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat melawan raja yang bernama Gog di tanah Magog. Ya. Gog ini disebut juga sebagai Raja Agung dari negeri Mesek dan Tubal. Negeri Mesek dan Tubal ini muncul di literatur kuno di bangsa Asyur, yaitu daerah sekitar Turki zaman sekarang. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu coba kita baca Yehezkiel pasal 28 ya. 38 maksud saya. Yehezkiel pasal 38. Ayat yang ke-5 langsung saja. Atau 4 dulu. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang di tangannya. Ayat 5, orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka. Dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Siap perang semua, saudara. Ya. Ayat 6-nya, orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali, ya, dengan seluruh bala tentaranya banyak bangsa menyertai engkau. Bapak Ibu saudara sekalian, ini mengisahkan atau nubuat Yehezkiel bahwa Mesek dan Tubal ini berkoalisi dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, membentuk koalisi global internasional dengan 7 bangsa dari utara, selatan, timur, dan barat. Begitu ya. Koalisi besar ini akan menyerang umat Allah, dalam hal ini Israel. Tetapi akan dikalahkan oleh Tuhan Allah dengan cara yang mengerikan juga. Akan ada gempa bumi di ayat 19. Sedang pedang seorang akan memakan yang lain, ayat 21. Penyakit sampar dan tumpahan darah, hujan lebat, rambun, api, dan hujan belerang ke atas tentara koalisi itu. Semua akan dimusnahkan. Koalisi besar loh ini, saudara. Jadi dari bangsa dari utara, timur, selatan, barat, semua berkoalisi melawan Israel. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Di Yehezkiel 39 ayat 9 sampai 12, di situ ada yang dinamakan lembah halayak ramai Gog. Ya. Coba kita baca ya, ayat 39.
Di ayat satunya diulang lagi, saudara. Dan engkau anak manusia bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Begitu, ya. Ini menandakan bahwa akan ada musuh besar bagi Israel atau umat Allah. Ini mendatangkan, di ayat 6. Saya bacakan ya. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan akan marah terhadap yang menyerang umat Allah ini. Ya. Oke, ayat 9. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak. Dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Berapa banyak itu, saudara? Dibakar selama 7 tahun. Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah kayu api di hutan-hutan, sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka dan menjarah orang-orang yang menjarah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, senjata mereka itu dijadikan bahan bakar oleh Israel. Itu pun selama 7 tahun baru habis. Bisa dibayangkan berapa besar koalisi ini. Berapa banyak tentara ini. Tentara musuh dari umat Allah. Ya. Ayat 11. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat, di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya. Semua koalisi besar itu dikubur di sana. Dan tempat itu akan disebut lembah khalayak ramai Gog. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu. 7 bulan, saudara, penguburannya. Jadi uh, ini penting sekali. Ini peristiwa yang sangat belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan seluruh penjuru mata angin berkoalisi menjadi satu. Tentu saja perang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Baru akan terjadi sesuai nubuatan Nabi Yeskil. Ya. Nah, ternyata Gog Magog juga disebut di kitab Wahyu. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Demikian di kitab Wahyu ditulis. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Saudara tahu, iblis yang akan menyesatkan bangsa-bangsa di seluruh dunia dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Jumlah mereka seperti banyaknya pasir di laut, artinya sangat banyak. Nah, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Kota yang dikasih itu tentu saja Yerusalem, ya. Orang-orang kudus dalam konteks ini orang-orang percaya, umat Israel. Tapi dalam konteks yang lebih besar, orang-orang kudus ini adalah kita semua, orang percaya, umat pilihan perjanjian baru. Sedangkan kota yang dikasih itu lambang dari Yerusalem itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Tuhan yang marah menghanguskan mereka, saudara. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tentu saja ini bukan figuratif. Iblis binatang dan nabi palsunya itu akan disiksa siang malam dalam lautan api dan belerang selama-lamanya.
Tentu saja penyiksaan ini secara fisik, saudara. Ya. Nah, dalam konteks ini, Gog dan Magog mewakili bangsa-bangsa seluruh dunia yang menentang Tuhan, tapi yang kemudian akan dibinasakan oleh api yang turun dari langit. Demikian juga iblis dan pengikutnya akan binasa di lautan api selama-lamanya. Yang ini bukan figuratif, benar-benar binasa selamanya. Ya, oke. Ya, jadi kalau bicara siapakah Gog yang dimaksud ini, ada banyak tafsir. Selama sejarah itu banyak sekali diusahakan tafsirnya, yaitu sesuai dengan zaman tokoh zaman itu. Tapi yang pasti lokasinya Magog ini jauh di sebelah utara. Ya, nah, ada yang menafsir di abad keempat. Sebentar ya, saya beri warna dulu biar jelas ya. Di abad keempat ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud Gog adalah bangsa Goth, yaitu Jerman, yang terkenal dalam sejarah Eropa kan. Oke. Di abad ketujuh yang dimaksud Gog ditafsir sebagai Arab, saudara. Di abad ke-13 ditafsir sebagai Mongol, karena tokohnya Genghis Khan menguasai seperempat dunia. Rusia, Vietnam, Cina, dan Arab. Luas sekali daerah kekuasaannya. Pernah juga ada yang menafsir Gog itu Paus katanya. Waduh, keterlaluan ya. Dan ada juga yang menafsir itu Turki. Di abad ke-20 banyak sekali tafsir yang kontemporer. Gog ditafsir sebagai Rusia dan Magog ditafsir sebagai Moskow. Sepintas memang masuk akal, saudara. Tapi itulah namanya tafsir ya, sesuai dengan zamannya. Nah, ini saudara. Jadi Israel di sini, Israel kecil sekali, saudara. Diserang dari Libya, dari Ethiopia, dari Persia, dari mana lagi? Ros itu Rusia, Persia ini Iran, saudara. Ethiopia zaman sekarang adalah Ethiopia dan Sudan. Magog di utara sana, kemungkinan negara-negara pecahan Uni Soviet sekarang, yang belakangnya namanya Stan, ya kan, Uzbekistan dan sebagainya, ya. Gomer itu Jerman, Mesek dan Tubal itu ada di sekitar sini, di bawahnya Laut Hitam. Kemungkinan yang dimaksud adalah Turki, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini saudara. God ini di Jerman, Rusia, Turki, Arab, Israel ada di sini, kecil sekali. Kemudian ada Sudan dan Ethiopia. Ya, di sini ada Iran. Iran itu Persia. Kemudian ada Irak. Ya, Irak. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kalau kita bicara lokasi saat ini ada di mana sih yang disebut di Alkitab itu? Nah, Mesek Tubal yang ditulis dicatat di Kejadian 10 ayat 3 nama dari cucunya Nuh. Saat ini yang dimaksud adalah daerah Turki, ya. Kalau Gomer sama cucunya Nuh, saat ini adalah yang dimaksud sebenarnya Jerman. Sedangkan Togarma yang dimaksud adalah Turki. Nah, Magog tidak diketahui dengan pasti sebenarnya letaknya. Karena ada banyak kemungkinan. Salah satu kemungkinan adalah negara yang akhirannya namanya ada stannya. Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan mungkin Afghanistan. Mungkin. Ya. Kemudian ada istilah Put. Nah, saat ini yang dimaksud adalah Afrika Utara, mungkin Libya. Ethiopia, kalau di Alkitab disebut Kus ya. Itu saat ini yang dimaksud Sudan dan Ethiopia.
Sedangkan Persia berganti nama di tahun 1935 menjadi Iran zaman sekarang. Dan yang dimaksud dengan Ros adalah Rusia, saudara. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Ini, saudara. Bayangkan Israel yang kecil ini dikeroyok dari seluruh penjuru, menurut nubuatan Yehezkiel. Ya. Nah, Mesek dan Tubal berkoalisi dengan bangsa-bangsa dari segala penjuru, membentuk koalisi global atau internasional dengan 7 bangsa dari utara, selatan, timur, barat. Ini ini koalisi yang sangat besar. Ya. Koalisi besar ini menyerang umat Allah, tetapi dikalahkan oleh Tuhan Allah dengan cara yang mengerikan. Dengan gempa bumi dicatat di ayat 19. Pedang seorang akan memakan yang lain, ayat 21. Sampar dan tumpahan darah, hujan lebat, rambun, api, dan hujan belerang ke atas tentara koalisi itu, ayat 22. Jadi musuh umat Allah yang ini dihancurkan oleh Tuhan Allah sendiri. Ya. Jadi dalam nubuatan Yehezkiel, Gog adalah seorang penguasa yang misterius dengan kerajaannya atau tanahnya itu namanya Magog. Dengan sekutunya ia menyerang Israel tapi dikalahkan. Tuhan turun tangan. Nah, tetapi dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos yang ditulis dalam kitab Wahyu, Gog dan Magog ini adalah nama sekutunya setan atau iblis yang kemudian dihancurkan oleh Tuhan. Konteksnya mirip tapi beda, saudara. Ya, oke. Jadi semua ini mengindikasikan adanya perang di akhir zaman, perang besar di akhir zaman. Mungkin saja nubuatan Gog dan Magog ini adalah soal peperangan akhir zaman. Kenapa? Sebab dalam Yehezkiel 38 ayat 8 disebutkan waktunya adalah sesudah waktu yang lama sekali. Long time from now. Saudara tentu ingat bahwa ketika Yehezkiel menjadi nabi, ia ada di pembuangan. Jadi masih di Babel. Sedangkan nubuatan ini setelah umat Israel kembali dari Babel nanti. Dan kembali menjadi bangsa Israel. Nah, dan dari situ dihitung waktunya long time from now. Lama sekali setelah itu. Jadi ini cerita perang nanti kemungkinan besar akhir zaman memang. Yehezkiel menulis nubuatan ini kan 2500 tahun yang lalu kalau dihitung dari sekarang. Mungkinkah waktunya sudah sangat dekat hari ini? Bisa saja. Dan peperangan ini digambarkan oleh Yehezkiel seperti peperangan terbesar yang terakhir. Seluruh bangsa melawan Israel. Di Wahyu 20 ayat 7 sampai 9 digambarkan sekali lagi dengan melibatkan iblis atau setan, saudara. Jadi ini perang akhir zaman ya. Oke. Saudara, kita tentu ingat adanya perang Armageddon ya, kalau soal akhir zaman. Nah, saudara nanti dengarkan, saya pernah khotbahkan di channelnya GSKI Pantai Indah Kapuk, YouTube, ya, ada 2 kali ibadah yang tentang lembah Armageddon. Karena peperangan itu terjadi bisa secara fisik, bisa secara figuratif. Saudara nanti dengarkan, dicatat, teliti supaya lengkap dan pengertiannya tidak salah ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Saudara ingat ya berapa sesi yang lalu saya singgung soal proses menafsir atau hermeneutik ya. Yang pertama kita harus, kalau membaca teks Alkitab itu kita harus mengerti teks Alkitab itu dalam arti literal atau harafiahnya terlebih dahulu. Jadi melalui studi kata, analisa bahasa, linguistik, arkeologi, dan sebagainya. Contohnya tadi itu, magok itu ada di mana ya? Kita coba pelajari fisiknya dulu, arti literalnya, arti harafiahnya dulu. Nah,
Begitu. Ya, setelah mengerti bahasanya secara literal, barulah kita lanjutkan dengan yang kedua, langkah kedua, diperiksa konteksnya, apakah harafiah atau figuratif yang dimaksud, apakah yang tersurat atau yang tersirat ada, ya. Kan bisa juga dua-duanya ada, bisa, ya. Nah, dan yang terpenting dari semuanya itu harus diletakkan dalam kerangka besar kebenaran Alkitab yang utuh, jangan hanya potongan konteks saja, ya. Ini penting sekali, saudara. Ya, jadi begini, langkah pertama teks asli secara harafiah, langkah kedua periksa konteksnya harafiah atau figuratif, dan yang ketiga tentu saja makna rohaninya apa dan aplikasinya dalam hidup kita apa, jadi itu dampaknya atau implikasinya dalam hidup kita itu apa, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi kesimpulannya apa? Gog dari tanah Magog ini, menurut Yeskil pasal 38 dan 39, saudara bisa baca sendiri lengkapnya. Gog adalah seorang raja yang berkoalisi dengan banyak bangsa untuk menyerang Israel di akhir zaman. Itu maksudnya secara literal harafiah, ya. Magog adalah sebuah wilayah di utara Israel, tetapi letak tepatnya tidak diketahui dengan pasti. Alkitab tidak memberikan lokasi geografis yang jelas. Beberapa tafsir menyatakan bahwa Magog mungkin saja menunjuk wilayah di sekitar Rusia atau Asia Tengah, karena di utaranya Israel kan. Nah, di Wahyu 20 ayat 8, Gog Magog disebut lagi, tapi kali ini dipakai sebagai lambang. Saudara. Ingat, lambang dari bangsa-bangsa yang berkoalisi besar tadi itu, yang dikumpulkan oleh iblis atau setan untuk menyerang umat Allah pada akhir zaman. Ya, jadi jika ini ditafsirkan secara harafiah, maka akan terjadi peperangan terakhir di akhir zaman secara fisik, perang beneran, besar-besaran, saudara. Ya. Tetapi kalau makna rohaninya, Gog dan Magog melambangkan kekuatan jahat yang menentang Tuhan Allah dan umatnya. Itu arti rohaninya. Begitu ya, saudara ya. Ya. Rabu depan kita akan melanjutkan ke sesi 8 tentang adanya perjanjian yang baru yang akan dinubuatkan oleh Yehezkiel juga. Oke ya. Baik. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, ini sangat menarik bahwa Yehezkiel menulis nubuatan Gog Magog ini bisa menunjuk kepada perang akhir zaman, baik secara fisik maupun secara rohani. Secara fisik mungkin tidak, kerusakannya akan parah, tapi tidak menentukan hidup kekal atau hidup atau mati. Itu hanya mati fisik. Tapi ada yang jauh lebih penting, makna rohaninya. Saudara. Kalau di kitab Wahyu kan dikatakan Gog dan Magog ini berkoalisi dengan setan, dengan bangsa-bangsa seluruh dunia, dan yang mengumpulkannya adalah iblis atau setan. Ini tentu saja ada harafiahnya juga, iblis campur tangan, tapi bukan perang secara fisik, tapi perang secara rohani. Peperangan rohani yang sebenarnya itu ini sebenarnya. Pihak kegelapan atau pihak setan melawan pihak Tuhan. Makanya sebagai umat Tuhan, kita sering mendapatkan serangan dari kegelapan dan antek-anteknya. Nah itu ya. Jadi kalau membaca teks secara harafiah harus mengerti, tapi yang lebih penting lagi adalah makna rohaninya dan apa dampaknya dalam hidup kita. Begitu, saudara. Ya, kiranya ini memberkati kita semua. Jadi kalau selama ini banyak pertanyaan, banyak sekali dibuat filmnya, semua membingungkan. Malam ini saya berharap semuanya menjadi sangat jelas. Kalau itu terjadi secara fisik, bisa saja.
Tapi yang lebih penting adalah makna rohaninya, bahwa kita adalah umat pilihan yang akan diserang oleh kegelapan, tapi kita tidak akan kalah. Sebab roh Allah yang maha tinggi ada dalam diri kita. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab ya, saudara. Yang pertama bertanya Ibu Mariana, silakan Ibu. Nama-nama ini Pak, keturunan Yafet, kalau di Kejadian itu kan nama orang. Ya. Tapi kalau di Yehezkiel kata Bapak itu bukan nama orang, itu nama tempat, nama lokasi. Kalau Gog nama orang, kalau Magog nama lokasi. Kalau Tubal sama Mesek Pak? Itu nama lokasi dan sekaligus orangnya, Bu, bangsanya. Oh, ya oke. Katakanlah itu nama lokasi ya Pak. Kan Ya. terus Bapak bilang nggak ada hubungannya dengan cucu Nuh. Nah saya mau nanya, di Alkitab kan nama itu selalu ada maknanya ya Pak. Ya. Nah ini kalau itu dikasih nama tempat, itu kenapa Pak? Apa itu mewakili sifat ya Pak? Sebenarnya bukan nggak ada hubungan, Bu. Nama-nama itu berasal dari cucunya Nuh kan. Nah, kemungkinan memang ada keturunan cucunya Nuh itu ke arah sana, kemungkinan Nah ya tadi ada. saya pikir apa itu? Ya. Karena Kemungkinan ada, Bu. keturunan. Cuma kita tidak bisa pastikan. Oh ya, jadi mungkin keturunan ya Pak ya? Mungkin ya. Oh ya. Ya itu aja dulu Pak. Oh, itu saja. Oke. Ya, Tuhan berkati. terima kasih ya Pak. Baik, berikutnya Pak Yaman, silakan Pak. Shalom Pak, selamat malam. Shalom, selamat malam. Memang sudah juga pernah kita dengar bahwa apabila perang Gog dan Magog menyerang Israel, maka kiamatlah dunia katanya. Ya. Jadi kita pada saat itu berpikir secara fisik Pak ya. Ya. Atau makna rohani tadi bahwa iblis akan menyerang orang-orang beriman atau percaya. Betul. Jadi maksud saya Pak, apakah mungkin ini dua-dua berjalan simultan begitu? Makasih Pak. Mungkin saja Pak. Jadi seringkali terjadi di Alkitab, nubuatan itu berlaku di hari itu, tapi di masa depan ada yang lebih besar. Mungkin saja Pak, bermakna ganda. Bisa terjadi. Jadi bisa dua-duanya. Begitu Jadi ya. sebetulnya ini Israel sudah tahu Pak ya, bahwa kalau ini misalnya terjadi kelak, udah siap-siap lah begitu. Iya, betul. Apalagi mereka tidak pakai perjanjian baru, Pak. Mereka hanya pakai perjanjian lama, kan? Ya, Jadi mereka benar-benar bersiap-siap secara fisik, Pak. Oh, begitu. Ya. Ya, Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya, Bu Esther Linda. Malam, ya, Pak. Silakan. Pak, ini kan kita bicara Yeskiel ya, Pak. Ya. Nah, belum habis nih ya kitab Yeskiel. Belum lama yang saya dengar minggu yang lalu, Tuhan Allah itu marah memakai Yeskiel. Dia memanggil, hai anak manusia gitu ya, Pak ya, untuk memberitahukan bangsa Israel ini akan seperti ini gitu ya, contohnya. Betul. Tapi sekarang di saat dia lagi diserang nih Pak, sama bangsa lain. Waktu itu kan Tuhan Allah sendiri yang mengirim musuh untuk memerangi bangsa Israel ya Pak. Ya. Tapi sekarang dia sendiri yang membela bangsa Israel. Dia tidak senang bangsa Israel itu dijajah gitu ya Pak ya, sampai dia sendiri yang turun tangan. Ya. Nah itu saya pengen tanya Pak, itu jeda waktunya berapa lama Pak? Kan masih di Israel tuh Pak, berarti saat itu bangsa Israel udah bertobat dong. Oke, mengerti. Pertanyaannya mengerti. Jadi begini, Yeskiel ini kan pelayanannya di pembuangan. Ketika Israel dibuang kan, Yehuda dibuang ke Babel. Nah, lalu Yeskiel bernubuat, diperintah Tuhan untuk bernubuat, nanti waktunya lama setelah ini. Jadi setelah bangsa Israel kembali ke Yerusalem, menjadi bangsa yang utuh lagi, jauh setelah itu akan ada peperangan ini. Makanya artinya ini mungkin peperangan akhir zaman. Gitu. Jadi peperangannya bukan yang saat itu juga Pak, Israel itu dibela. Bukan di situ. Bukan, ini nubuatan nanti. Oh, nubuatan nanti. Ya. Pak,
Saya mau nanya, Pak. Hmm. Artinya walaupun sebenci-bencinya Tuhan Allah itu masih tetap mengasihi Israel dong ya, Pak ya? Begini, ini harus dimengerti dengan benar nih. Israel yang melawan Tuhan binasa, Bu. Ini kan generasi demi generasi. Lalu Tuhan pulihkan kan? Nah, pemulihannya itu nanti Rabu depan ini ada namanya perjanjian baru. Israel dipulihkan, balik lagi ke tanahnya, dan menjadi umat Tuhan. Nah, makanya Tuhan bela. Kalau yang dulu nggak dibela karena memberontak sama Tuhan, ya nggak dibela, dihukum. Oh, saya ngerti. Bukan berarti Jadi begini, itu, karena Tuhan sayang maka Israel dosa pun nggak apa-apa gitu, bukan begitu. Bukan. oh, artinya itu nubuatan yang akan datang dia membela Israel ya, Pak ya, generasinya Ya, ya gitu ya, Pak. ya. Oke. Ya udah, Pak, itu aja, Pak. Saya mau tanya. Makasih, Pak. Oke. Berikutnya siapa ya? Tuhan berkati. Pak Mulyono, silakan Pak. Malam, Pak Wignya. Selamat malam. Pak, teruskan tadi yang pembicaraan dengan Bu Linda itu berarti Israel itu termasuk kita ini sekarang ya, Pak? Termasuk apa? Kita ini sekarang yang percaya sama Tuhan ya. Maksudnya Oh, itu juga. secara rohani ya, kita disebut umat pilihan, Pak. Kalau umat pilihan perjanjian lama Israel, umat pilihan perjanjian baru kita. Berarti di zaman sekarang itu kan berarti termasuk kita ini kan umat Israel secara Betul. rohani kan. Artinya kalau diterapkan kepada kita semua itu harus rohani, bukan fisik. Oke, terus Kalau ini Pak, terhadap pertanyaan. Israel bisa jadi secara fisik, bisa. Oke, Tapi bisa kalau bermakna ganda juga ya. rohaninya tidak. Oke, terus ini Pak, pertanyaan saya tadi Pak. Eh, Tadi kan Bapak nyebutkan sampai di Wahyu juga kan Pak, Ya, nubuatan Yesaya itu di Wahyu 20 ayat 8 tadi ya, kan cerita empat penjuru itu Gog dan Magog gitu kan. betul. Nah, di ayat 7-nya itu kan diberitahu dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilempar dari penjara. Terus masuk ke ayat 8 kan gitu Pak. Ya, Nah, yang saya tanyakan adalah sekarang itu di masa yang mana Pak? sekarang. Sekarang di Maksudnya masa di masa terakhir, Pak. 1000, Sekarang di masa bukan terakhir 1000 gitu. tahun, bukan 1000 tahun ini maksudnya. Iya, ya. Tapi berakhir itu kan eh, berakhirnya itu kan kita nggak tahu juga, Pak, batasnya. Itu sekarang bisa Tuhan Yesus bisa datang nggak malam ini? Bisa. Nah, iya itu. Makanya kita ada di terakhir sekali nih. Gitu. Hmm. Bukan nanti ribuan tahun lagi, bukan. Ya, jadi kan nggak bisa maksudnya di ayat 7 ini kan Pak, ya? Yang masa 1000 tahun itu sekarang apa enggak? Nggak 1000 bisa tahun tahu itu juga sekarang. ya. 1000 tahun itu sekarang. Ya udah, cuma itu aja Pak Oh, Wignya. itu aja. Tanya. Oke, ya. Makasih Pak. Tuhan berkati. Rebecca, silakan. Pak, saya mau tanya, Ya. kalau misalnya sudah kiamat, habis itu kita masih kayak berusaha untuk jadi suci begitu, kita bakal masuk neraka nggak? Loh, yang dimaksud kiamat apa nih? Maksudnya kayak Tuhan Yesus datang. Oke, kalau Tuhan Yesus datang yang terjadi, kamu tahu nggak kalau Tuhan Yesus datang yang terjadi apa? Kan Tuhan datang di awan-awan. Orang benar diangkat kan? Yang mati dibangkitkan, dikasih tubuh, diangkat ke awan-awan, terus dibawa ke surga. Terus langit dan bumi jadi lautan api. Iya. Nah, yang jahat diberi tubuh, dibangkitkan, tapi selamanya dibakar di api. Sama dengan setan dan roh-roh jahat. Nah, terus pertanyaan kamu apa? Kalau kita kan kalau yang dibangkitkan ke sana tuh kan orang suci tuh. Iya. Maksudnya iya kan? Iya. Tapi Terus kalau kita masih berusaha menjadi suci, loh, berusaha yang mana? Kayak kita masih ada dosa, tapi kita masih mau kayak potong-potong kita berdosa gitu loh. Oh, kan yang menjadi hakimnya kan Tuhan. Kan Tuhan tahu, oh kamu mencapai kesucian 90% misalnya. Ya nggak mungkin binasa dong. Kan Tuhan punya kebijaksanaan. Ya. Nah, tapi jangan berharap, nggak apa-apa lah kalau gitu nggak usah hidup suci lah. Kayak yang begitu nggak selamat jadinya.
kita berusaha melakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Itu penting. Sampai di situ. Setelah itu kita berserah sama Tuhan, jangan takut. Itu. Ya, Pak, Ya. habis itu kalau misalnya kan kita kan buat dosa tuh, Pak. Pak. Ya. Terus? Nah, terus kita kan minta maaf. Jadi nanti pas penghakiman Tuhan nggak bakal tuntut sama kita, kan Tuhan sudah lupain. Iya, betul. Betul. Terus pertanyaan kamu apa? Oh, Loh, kita sudah bertobat ya sudah. Masa Tuhan tanya lagi dulu kamu salah kan? Oh, ya, enggak lah. Sudah bertobat ya sudah. habis itu abu tuh suci nggak, Pak? Apa? Abu? Heeh. Kan Maksudnya? kepercayaan orang Katolik abu tuh suci, jadi ditaruh di dahi. Oh enggak, abu mah abu biasa. Enggak ada yang suci di dunia ini. Abu-abu biasa. Yang penting hidup kita suci atau tidak gitu. Sesuai kehendak Tuhan atau tidak, itu yang paling penting. Ya. Ya. Kamu jangan pernah nonton film lalu percaya itu film salah semua itu. Left behind itu salah itu. Seolah-olah Tuhan Yesus datang terus manusia masih bisa berusaha hidup suci lagi di bawah di bumi. Nggak ada. Tuhan Yesus datang, langit dan bumi jadi lautan api. Ya. Ya. Gitu. Pak, habis itu pertanyaan terakhir saya, Pak. Oke. Gimana cara kita kalau kita marah itu kita bisa, maksudnya gimana cara sabar? Gimana cara nggak marah? Oke. Yang pertama, kamu jangan salah mengerti, marah itu belum tentu dosa. Kalau kita melihat ketidakadilan, lalu kita diam saja, itu dosa malah. Kalau kita melihat ketidakadilan, kita melihat kejahatan, mestinya kita marah itu untuk melindungi yang lemah. Kalau kita diam saja, kita justru berdosa. Jadi bukan soal marah atau tidak, marah untuk apa? Diam untuk apa? Harus sesuai kehendak Tuhan. Bagaimana supaya aku nggak marah berdosa? Ya jangan marah yang untuk diri sendiri. Kalau marah itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk keadilan, untuk mendidik orang, begitu. Bukan marah karena sayanya yang marah gitu, nggak boleh. Gitu. Jadi marah nggak salah? Tergantung marahnya marah apa dulu. Kalau kamu suatu hari punya anak kecil gitu, lalu anaknya malas, apa sebagai orang tua kita biarin, nggak apa-apa lah aku mengasihi dia, nggak boleh dimarahin, apa gitu? Kan harusnya kita marahin dia, nggak boleh malas, nak. Harus belajar. Nah, marah itu dalam kasus tertentu malah harus, kalau nggak marah malah dosa. Mengerti nggak? Cara untuk supaya kita nggak marah, maksudnya kalau misalnya saya memang punya sepupu. Habis itu sepupu saya nih bandel sekali. Habis itu saya mau kayak kasih nangis sama dia supaya dia tahu dia punya sabar rasa gitu nah. Oh ya, jangan kasih nangis dong. Ditegur, dimarahin, boleh. Kamu nggak boleh begitu, dinasihati. Bukan dihukum ya, beda ya. Kok dihukum tuh dipukulin gitu, ya nggak boleh kalau dipukulin. Harus ditegur, dinasihati, itu. Kalau itu harus. Kecuali memang dia tidak mau ditegur, tidak mau dikasih, ya sudah. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Rebecca ini luar biasa emang. Berikutnya, tadi Pak Payaman sudah ya tadi ya. Pak Konstanara. Silakan. Shalom Pak Wigno. Shalom. Maaf Pak tidak bisa buka kamera. Nggak apa-apa. Pak Wigno tadi kan di kesimpulannya menyampaikan bahwa yang terpenting bagi kita sekarang adalah makna rohani Pak. Ya. Di makna rohani tadi Pak Wigno menyampaikan bahwa kuasa kegelapan pasti menyerang kita atau orang percaya begitu Pak. Ya. Kalau di pengertian secara harafiahnya tadi bahwa Tuhan akan
membela umat Allah dengan segala macam penyakit itu begitu. Ya, Kalau di zaman kita sekarang, eh, Allah kalau mau membela kita secara rohani tadi, apakah itu dengan kitanya yang menuruti kehendak Allah atau Allahnya yang membela kita, Pak, secara sepihak Allah begitu, atau kitanya manusia yang mau mengisi pikiran kita dengan kebenaran, dengan hidup suci, hidup dalam kekudusan dan sebagainya yang berkenan kepada Allah itu, Pak. dua-duanya. Kita diberi Roh Kudus yang akan memimpin kita. Masalahnya kita mau nggak dipimpin. Kan banyak orang bandel nggak mau dipimpin. Jadi harus dua-duanya. Anugerah Tuhan diberikan, tapi manusianya harus mau memberi diri, bertobat, nurut, taat. Begitu. Artinya di sini membutuhkan respon kita juga ya Pak. Pasti. Seperti seperti roh kegelapan itu yang menyerang kita kan. Kalau kita baca di tulisan Rasul Paulus kan kita bukan melawan darah dan daging ya Pak. Betul. Melawan roh-roh, melawan. Artinya bisa jadi juga roh kegelapan itu bukan secara fisik, tetapi secara bagaimana mempengaruhi pola berpikir dengan hal-hal mungkin keindahan dunia, hedonisme, materialisme, dan lain sebagainya itu, Pak. Ya, bisa juga secara fisik, bisa juga tidak. Ya, tapi yang lebih dominan barangkali itu bukan secara fisiknya ya, Pak. Ya, betul. Pikiran. Yang tingkat tinggi justru lewat pikiran. Ya, betul, Pak. Jadi memang yang kita harus antisipasi itu sebenarnya lebih kepada seperti yang dikatakan bahwa pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah itu mungkin ya, Pak. Ya. Ya. Di Yehezkiel pasal 39 ayat 29 di situ dikatakan demikian. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas Israel. Hari ini, Tuhan sudah mencurahkan rohnya atas kita. Kita semua punya roh kudus. Oh, itu lebih hebat lagi. Itu luar biasa. Itu. Dan tergantung kitanya ya Pak untuk ya, tapi setelah itu kan jelas kita harus hidup menurut roh. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dipimpin. Ya betul Pak. Nah sekarang kan kalau kita istilahnya kita ngobrol cerita itu orang kan lebih cenderung itu berbicara secara fisiknya dan menafsirkan seperti yang ini Rusia apa dan lain sebagainya dan melupakan itu yang secara bukan fisiknya itu Pak. Padahal itu yang lebih bahaya itu fisik yang penyesatan pikiran itu Pak. Betul. Jadi banyak orang mainnya di fisik. Kenapa? Karena kalau fisik dibuat sensasi bisa difilmkan, dibikin viral. Bahaya ini mau perang dunia dan sebagainya gitu loh. Padahal kita nggak boleh memanfaatkan yang cerita Gog dan Magog itu kan sudah sering itu dihotbahkan orang Pak. Ya. Jadi 1000 tahun itu diakhirkan secara fisik nanti, bukan hari ini katanya nanti. Jadi kita seolah-olah masih dalam bagaimana ya, dalam tidak menghadapi bahaya, sehingga kita tidak pernah mempersiapkan dirinya. Karena 1000 tahunnya nanti, bukan ini. Pak Wigno tadi bilang kan ini sekarang kita ini. Mestinya kan kita harus mempersiapkan diri ya Pak. Iya dong. Kita harus berjaga-jaga setiap jaga-jaga ya betul. Ya. Ya. Oke Pak Wigno, terima kasih. Berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Martin, silakan Pak. Selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Juga untuk semuanya, saya baru pertama kali ikut online-nya. Oh, pertama ya Pak. Silakan Pak. Tapi ya, dari beberapa tahun yang lalu saya mengikutinya ya yang tidak online-nya, yang offline. Oh, baik, ya. Ya, saya yang waktu itu minta ingin bertanya sama Pak Wigno sudah jawab saya itu. Oh, iya. Oke, Pak. Iya. Pertanyaannya malam Pak ini malam juga ini. Sebenarnya pertanyaan saya sudah dijawab oleh Bapak sebenarnya dari pertanyaannya Pak Konstan Nara tadi. Oh,
Oke. Nah, yang ingin saya kelihatan di sini, tadi kan Bapak menjelaskan ada yang secara literal, secara harfiah, tapi juga langsung dihubungkan dengan secara rohaninya. Ya. Nah, mungkinkah gambaran secara nyata itu sebenarnya menggambarkan dunia roh itu sebenarnya? Oh, baik. Ya. Mungkin saja, Pak. Nah, Mungkin saja. Mungkin saja. ya. Makanya tadi saya berkata bahwa mungkin nggak peperangan itu terjadi secara fisik. Mungkin saja. Tapi di balik itu ada Iya. rohaninya yang pasti benar juga gitu. Nah, Iya. jadi keselamatan kan lanjut nggak hanya sedikit lagi. keselamatan fisik, Pak. Keselamatan Iya. kekal kan gitu. Ya. Iya. Kemudian kalau kita tahu sekarang ini kan lawannya kita itu kan kita, keinginan daging kita ada langsung juga dari iblis, tapi juga sistem dunia. Ya. Nah, tadi dari penjelasan itu kan bukankah iblis itu sedang membangun sistem nilai kerajaan kegelapan itu melalui orang-orang yang kepercayaannya dia, Betul. seperti bangsa-bangsa yang melawan kehendak Tuhan. Betul. Betul. Iya. Si iblis Saya memakai kira segala itu saja cara, ini. Pak. Iya. Dan kenyataannya sekarang itu kan orang-orang yang tidak percaya Yesus itu kan ya sadar atau tidak sadari kan menyerang kita semua. Betul. Dengan sistem nilai yang sudah Betul. dibangun. Betul. Kalau kita teliti ya, kenapa kita yang diserang Iya. kok sesama nggak ada yang diserang gitu? Nah itu kita mesti tahu bahwa ini yang benar, makanya diserang dari segala penjuru. Nah, saya pikir begini Pak, kalau seperti itu waktu saya belum percaya Yesus, sepertinya hidup saya aman-aman saja gitu. Tapi setelah saya percaya Yesus dan mulai hidup dengan caranya dia, itu serangan itu dari mana-mana. Betul. Kira-kira begitu ya Pak? Betul, memang begitu Pak. Yang terutama bahaya itu gini, ketika seseorang baru bertobat, serangan datang. Oh itu supaya nggak jadi bertobat, Iya. Nah, itu bahaya itu. Nah makanya kalau kita Dan mengerti iblis gitu mau ya. supaya kita terus tidak bertobat ya. Iya, nah itu bahaya itu. Makanya kalau kita mengerti ya Pak, kita makin kuat imannya. Ini memang benar karena diserang dari segala sisi. Memang begitu tekniknya iblis. Iya. Iya. Ya. Oke, saya kira itu saja Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Martin. Ibu Meme. Shalom Pak Winos, Shalom. Maaf Pak, tenggorokan gatal. Nggak apa-apa. Pak, saya mau tanya ini Pak, nubuatan Yeskiel ya Pak. Ya. Kan nubuatan Yeskiel itu kan Pak menyatakan bahwa Gog akan menyerang tanah yang penduduknya telah dibawa pulang tuh dan dikumpulkan daripada kalangan bangsa-bangsa. Ya. Mereka yang pulang ke tanah itu hidup dengan aman, mempunyai kekayaan dan tinggal di pertempatan yang tidak mempunyai tembok, palang dan pintu gerbang. Ya. Nah, itu saya rasa itu tertulis di Yeskiel 38 ayat 8 sampai 10. Sampai 12 ya Pak ya. Ya. Nah, pertanyaan saya gini Pak. Kita belajar bahwa Gog dari Magog akan menyerang tanah umat Tuhan yang berharga lalu membangkitkan kemarahan Tuhan. Maksud itu apakah tanah itu ya Pak? Tanah itu adalah Yerusalem, Bu. Oh, Yerusalem. Yerusalem. Kan setelah dibuang ke Babel, suatu hari kembali kan, membangun kembali Yerusalem. Nah, pada hari itu semuanya akan baik-baik saja. Itu seolah-olah nggak ada temboknya, nggak apa-apa gitu tadi. Nah, tiba-tiba ada serangan itu tadi. Gog dan koalisinya seluruh dunia. Tapi itu terjadinya nanti, jauh setelah zaman itu gitu. Nah, banyak orang menafsirkan itu akhir zaman. Iya, banyak. Banyak juga para pendeta itu mentafsirkan akhir zaman, Pak. Ya memang akhir zaman, tapi akhir zaman yang bagaimana? Nah, itu mesti tepat tuh. Iya. Ya. Gini, Pak, yang satu lagi boleh ya, Pak ya? Boleh. Yang ayat 10 ini, Pak. Ya. Nah, beginilah firman Tuhan, itu maksud saya ya 38 ayat 10 ya, Pak ya. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Nah, kadang kan Pak kita ini
maaf kata lah ya Pak ya, kita Ya. timbul ada niat jahat gitu dalam hati. Tapi kita nggak melakukannya di mana itu ya Pak ya? Loh, sebentar. Mesti dibaca konteksnya. Ayat 9-nya, engkau muncul seperti angin badai. Engkau di situ siapa? Kalau itu Apa? Engkau di situ siapa? Ayat apa 4-nya, Pak? ayat 4-nya. Aku akan menarik engkau. Nah, engkau di situ siapa? Ayat 3-nya dibaca. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu. Nah, mu-nya di situ siapa? Itu lanjutannya, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Jadi engkau di situ itu adalah Raja Agung Mesek dan Tubal tadi, yang sisi jahatnya. Makanya ayat 10-nya berkata begitu, beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan kau membuat rancangan jahat. Memang orang jahat. Bukan Tuhan yang membuat jahat, bukan. Gitu. Ya, Pak, ngerti. Tapi kalau itu timbul dalam diri kita sendiri gimana Pak? Loh, itu cerita lain. Kalau kita kan cerita lain. Ini yang dimaksud ayat ini kan sedang menunjuk kepada pihak kegelapan itu, musuh umat Allah. Kalau contoh ya Pak, secara Ya. pribadi kita Ya. itu ada niat jahat, tapi nggak mau melakukannya. Gimana Oh Pak? ya, kalau kita ada niat jahat sebentar langsung dihapus saja. Takut akan Tuhan, nggak mungkin kita punya niat jahat. Kalau cuma terlintas sebentar, cepat-cepat dihapus. Oh iya. Gitu. Tapi Ya. nggak senang loh Pak. Masih belajar. Iya, iya. Nggak apa-apa. Belajar terus. Iya. Iya Pak, makasih Ya. ya Pak. Oke, Tuhan Tuhan Yesus berkati. memberkati. Shalom. Berikutnya, Ibu Mary ya. Bu Mary. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Silakan, Bu. Pak, mohon izin off cam, Pak. Ya, nggak apa-apa. Orang tadi waktu saat pengangkatan nih, Pak, kan ada yang ditinggal, ada yang diangkat. Ya. Kalau yang non-Kristen tapi baik hati, itu gimana, Pak? Non-Kristen, Pak, tidak percaya. Oke. Ingat, yang jadi hakimnya adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus punya sistem peradilan yang sangat adil. Nah, kalau Ibu bilang yang baik bagaimana? Itu baik menurut siapa? Kan baik menurut kita, baik menurut umum. Tuhan lihat hati langsung, Bu. Jadi kita nggak bisa menghakimi karena itu urusannya Tuhan nanti. Tapi Tuhan kasih tahu begini, kalau orang jahat pasti binasa. Orang menolak Tuhan Yesus pasti binasa juga. Nah, dia itu menolak atau tidak tahu, itu kan beda ya. Kalau orang memusuhi umat Tuhan, itu pasti binasa, Bu. Ada nggak orang baik memusuhi umat Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuman di agama lain sih ada, Pak, yang baik. Ya. Tapi baiknya itu karena apa? Tuhan tahu di isi hatinya. Nah, makanya kita nggak masuk ke ranah itu, karena itu biar Tuhan saja. Tapi yang kita masuk adalah yang pasti-pasti saja. Menolak Tuhan, memusuhi umat Tuhan, binasa. Percaya Soalnya Tuhan, tapi cuma di mulut, binasa. Ya, soalnya yang ditulis di Alkitab kan yang diangkat tuh yang orang-orang kudus, Pak. Kalau yang bukan Kristen, ya susah dikatakan orang kudus, Pak. Gimana caranya? Nanti Ibu baca Roma pasal 2, nanti dibaca sendiri ya. Siapa? Oke. Lalu yang kedua, Pak. Ya. Kalau secara harafiah ya Pak, perang Gog dan Magog tadi kan ada dua tafsiran, harafiah dan rohani. Kalau yang secara harafiah itu dikatakan bahwa Israel itu bertobat sehingga Tuhan bela turun api. Ya. Berarti Israel bertobat ini dalam arti menerima Yesus sebagai Mesias ya Pak? Bukan, ini kan zamannya Yehezkiel. Zamannya Yehezkiel kan Yesus belum inkarnasi. Ya, kalau perang Magog kan nanti dia menubuatkan tentang masa yang akan datang, Pak. Betul, menubuatkan yang masa yang akan datang. Jadi, ya, mungkin Ibu, nanti kan kita bisa mengalami perang Gog Magog, mungkin, Pak. Ya mungkin saja. Kan tapi Yesus. Kalau saya lebih cenderung rohani, Bu.
peperangan terjadi sekarang juga nih. Ya. Binasa atau selamat kita. Itu kegelapan dan pihak kita. Nggak usah nunggu gini. Banyak orang nanti terus sampai kita mati nggak terjadi, nggak mempersiapkan diri peperangan rohani yang sebenarnya. Iya. Berarti dengan demikian tafsiran harafiah ini bisa disingkirkan ya Pak ya? Ya boleh dikatakan disingkirkan atau disimpan saja Bu. Nanti kalau terjadi, oh iya fisiknya juga terjadi gitu. Tapi yang jauh lebih penting adalah makna rohaninya. Ya, kalau misalkan saya mikir kalau Tuhan bela itu berarti kan dia bertobat, berarti kan dia kalau ukuran bertobat kan berarti dia menerima Yesus sebagai Mesias. Ibu baca Roma pasal 2 dulu, baru nanti tanya lagi. Oke, siap Pak. Kalau Ibu baca itu, Ibu mengerti. Siap Pak. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, berikutnya Pak Gius Setiawan, silakan Pak. Pak Gius Setiawan. Pak Bignya mau bertanya ya. Ya. Ketika umumnya ya saat ini kiamat ya Pak ya, peperangan terjadi di mana-mana, kelaparan, kesesakan. Kita itu sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen itu ya, kan antikris itu kan mau membinasakan kita ya, orang Kristen. Nah, kita harus bagaimana gitu Pak ya, dalam keadaan begini, kita sebagai orang Kristen apakah harus pasrah, menyerah terhadap mereka, mati syahid atau gimana Pak? Kita harus tetap dengan iman kita, sambil kita jadi berkat, sambil kita menyelamatkan banyak jiwa. Itu. Makanya kita kerja keras Pak. Kita kerja keras, kita tolong banyak orang agar mengenal kasihnya Tuhan Yesus. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, kalau umpamanya tidak ada waktu untuk itu, Pak, gimana, Pak? Maksudnya nggak ada waktu bagaimana ya, Pak? Selama kita masih hidup, selalu ada waktu. Iya, jadi saatnya, waktunya itu sangat sempit sekali gitu, Pak, ya. Untuk berbuat hal gitu kan, sampai nggak bisa ya, karena antikris terus menyerang kita gitu, Pak. Ya, faktanya sekarang masih bisa kan, Pak? Kita nggak usah berandai-andai seperti itu. Faktanya hari ini kita bisa kerja, kita bisa nolong orang, kita bisa khotbah, kita bisa apa saja kan? Ya, ada kan momennya Pak, sampai saatnya udah nggak bisa begitu Pak ya? Gimana? Ya, gitu? Oke, ini berandai-andai ya, bukan hari ini ya. Kalau berandai-andai ya jawabnya ya terserah juga. Hari itu tetap aja iman kita ya usah nggak bisa ya sudah kita nggak salah. Tapi jangan menyangkal iman kita. Jangan menyangkal ya Pak. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Pak. Ya kan, oke, Tuhan berkati. Berikutnya ini Ibu atau Bapak nih, Mirli. Silakan. Nggak ada. Oke, terakhir Pak Andi. Pak Andi So, silakan Pak. Selamat malam. Selamat malam. Ya Pak, ini pertanyaan saya. Suaranya kencengan dikit Pak, kecil sekali. Halo tes, ya Pak. Iya. Ini terkait pertanyaan saya 2 minggu lalu, Pak Wito kan ada utang jawaban masalah ini. Yang apa itu? Saya mau nanya, tapi terpending. Oh ya, silakan. Ya, ini sih terkait dengan masalah Mesias Pak. Mesias itu kan dinubuatkan adalah Tuhan Yesus siapa ya? Saya nggak dengar, suaranya bagaimana? Ya Pak, ini terkait dengan Mesias Pak. Mesias itu kan terkait dengan apa? Adalah Tuhan Yesus ya Pak. Mesias, oke. Ya, Mesias kan Tuhan Yesus siapa ya? Ya. Nah, itu sebenarnya sih buat saya ini, saya tahu tidak menambah iman, nggak tahu juga tidak mengurangi iman. Saya cuma penasaran aja sih Pak. Apakah Tuhan Yesus itu sebenarnya terkait dengan preeksistensi Pak? Apakah Yesus itu sebenarnya memang sudah ada sebelumnya Pak? Gitu, sebelum dia menjadi manusia. Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Oh, Tuhan Yesus kan bersama Bapa, Putra Tunggal Bapa kan? Kan dijelaskan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kan? Bapak punya anak yang tunggal, diberikan kepada dunia.
Sehingga supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan sederhana aja itu, Mak. Kenapa Pak Andi nanya begitu ya? Karena ada beberapa penafsiran, Pak. Ada yang bilang kalau masa praktis ini kan banyak jadi perdebatan juga, Pak. Jadi cuma penasaran aja sih. Kalau saya tahu Oke. Enggak sih. Intinya saya masih percaya gitu. Ya, enggak sih. Kalau Alkitab berkata, Adam pertama berasal dari debu tanah, Adam kedua berasal dari surga. Itu jelas. Terus kalau dengan ayat di Mazmur yang bunyinya engkau pada hari peternakan, maksudnya gimana ya, Pak? Sekarang begini, nggak usah jauh-jauh di kitab Mazmur ya. Di apa namanya? Perkataan Tuhan Yesus sendiri aja, ngapain jauh-jauh? Di perjanjian baru saja. Satu saja ya. Coba dibaca ini, 1 Korintus 15 ayat 47. Saya bacakan ya. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Udah, itu dong. Itu saja. Pak, itu Pak. Karena kan penasaran sih Pak, karena kan ada dua penafsiran yang berbeda gitu Pak. Ya sudah. Saya sudah berikan ayatnya, cukup? Oke Pak, cukup. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Ibu Erika? Ya, selamat malam Mbak Tanto. Shalom. Shalom, selamat malam. Tadi saya mendengar ada yang menanyakan kalau orang berbuat baik bagaimana? Saya diingatkan itu ada Yohanes 3 ayat 16, itu penyataan Yesus jelas ya. Itu dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu kan sudah mengatakan bahwa berarti yang tidak percaya tidak akan menghadapi hidup kekal walaupun dia berbuat baik, karena tadi dikatakan bahwa berbuat baik itu kan penampilannya, tapi motivasi di hati kan tidak seorang pun tahu. Dan saya juga pernah mendapat pengakuan dari seorang yang ya dia punya usaha, untuk melancarkan usahanya dia akan mengikut agama apa saja yang ada di situ dan dia berbuat baik, memberi sumbangan sana sini, tapi bukan karena Yesus dia lakukan itu. Jadi saya kira ini saya berkata ayat ini Pak, ayat ini menjadi dasar yang jelas bahwa itulah di luar Yesus, jadi apapun yang dilakukan tetap tidak bisa standarnya seperti yang Yesus berikan gitu. Tidak bisa begitu Bu, itu satu ayat saja soalnya. Harus lengkap satu Alkitab. Ayat itu turun ketika Tuhan Yesus sudah ada. Sebelumnya, kalau sebelumnya masa orang disalahkan gara-gara tidak percaya Tuhan Yesus padahal Tuhan Yesus belum ada. Saya konteksnya untuk zaman sekarang yang saya temui. Kalau zaman seperti sekarang, tadi yang ditanyakan tadi, yang ada yang menanyakan tadi. Baik. Karena masih sering kali saya menemukan bahwa orang Kristen juga semua agama sama aja. Oh ya enggak dong, itu mah. Itu ada yang mengatakan begitu Pak. Saya ketemu. Ngaco itu. Ya, makanya dari ayat ini saya ingin menegaskan bahwa itu sudah satu kalimat itu yang dikatakan Yesus itu udah. Baru nanti ada penjelasan lain yang tentu saja kok Yesus mengatakan ya zaman setelah Yesus ke depan seperti sampai zaman sekarang. Clear Pak, clear Bu. Terima kasih. Tuhan berkati. Kelihatannya sudah semua ya yang bertanya. Baik Bapak Ibu, malam ini sudah selesai ya. Sebentar lagi saya rekaman sendiri nih, lupa tadi ngerekamnya. Oke, yuk kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati oleh firman kebenaran. Terima kasih, kiranya Engkau pakai terus gerejamu di tempat ini untuk mengabarkan kebenaran bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu juga. Biarlah Engkau juga berkati mereka dan seluruh keluarga. Juga seluruh umatmu dimanapun berada. Biarlah malam ini kami diingatkan bahwa ada kuasa kegelapan yang tidak suka kepada umat pilihan. Kami sangat mengucap syukur kalau kami boleh memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan.
Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.